Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, dan pada hari Tuhan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita orang-orang percaya. Mari nyatakan syukur kita, bangkitkan roh di dalam diri kita, nyatakan syukur kita melalui pujian penyembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami nyatakan syukur kami Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh-Mu telah tercurah bagi setiap kami, kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih untuk Roh-Mu di dalam kehidupan kami, membangkitkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus, membangkitkan semangat kami di dalam memuliakan Tuhan, di dalam mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami nyatakan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami serahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami, sebab kami yakin dan percaya ada kuasa, ada mujizat Tuhan di balik setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kuasai hati dan pikiran kami, sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jauh setiap hati kami dengan urapanmu. Ini kerinduan kami, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini seruan kami Tuhan, jawab setiap hati kami. Engkau mengurapi setiap kami.
denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami rindu dijamah oleh Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari panggil namanya Allah Roh Kudus. Jamah hati dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menjamah setiap kami di tempat ini. Kami bangkitkan roh iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami nyatakan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat penyembahanmu, nyatakan segala ungkapan syukurmu atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kami akan bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami. Kalau kita mulai di tempat ini Tuhan Yesus, berjalan setia di kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami. Kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan syukur kami. Engkau baik, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kau menjamah setiap hati kami, Kau tercurah di tempat ini Tuhan. Setiap hati kami, Tuhan setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap kami, memenuhi setiap kami, mengurangi setiap kehidupan kami. Kami menyatakan syukur kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan masih dalam
sikap penyembahan kita semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Kudus penuhi, yes. Roh Yesus urapi zaman kami, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus, oh Yesus urapi kami, urapi jamaah setiap kami, jamaah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Ada yang percaya berikan suara-suara kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kudus penuhi, urapi kami Tuhan. Urapi jamaah setiap kami, jamaah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi di dalam pujian kami. Hanya Kau yang layak kami muliakan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin.
Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk mendukung pelayanan di tempat ini dalam hal pembelian speaker. Umat Tuhan boleh mempersembahkan persembahan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan segala kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntun kami, Kau menuntunku. Pimpinlah kami, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan kami sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntun setiap kami, Kau menuntunku.
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa katakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Sama jemaat untuk bangkit berdiri. Bangkitkan roh-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Pada percaya kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kepada Allah kasih berserah. Di tempat ini ya Tuhan Allahku. Itu belas kasihan-Mu. Di dalamku nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Mari panggil namanya Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, Engkau Tuhan atas segala bangsa. Engkau Yesus yang berkuasa atas muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Cuma-cuma Engkau berikan bagi kami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami masih ada dan boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus di atas muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan, pemulihan demi pemulihan yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu ada pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, tuntun setiap kami Bapa. Biarlah apa yang akan kami pelajari pada hari ini semuanya berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama saya katakan amin. Kita sorak-sorai lagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Bersuka cita. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak sekali dari orang Kristen itu
bukan menyepelekan, sudah bukan hal momen yang spesial gitu. Lain cerita kalau ada Paskah, hari raya, Natal, itu dirayakan dengan sangat excited gitu. Tapi berbeda dengan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Bahkan kalau setelah ibadah itu tidak ada ucapan selamat hari raya Pentakosta, selamat hari raya pencurahan Roh Kudus, itu tidak ada. Itu hal-hal sepele. Karena itu banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyepelekan hari perayaan Pentakosta. Padahal perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting dan bermakna bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut pada firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengucap syukur. Terlebih dahulu saya bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya lewati yang sebenarnya saya tidak mau begitu, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, salah satunya mungkin jemaat Tuhan tahu itu yang waktu saya jatuh ya. Saya sebenarnya sudah dari kemarin mau menyampaikan kesaksian, tapi saya cancel terus. Jadi sekalian di share ini. Saya bersyukur dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendukung saya dalam doa dan boleh menguatkan saya. Kalau saya tidak memiliki Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa ya. Saya bersyukur sekali walaupun belum sembuh total ya, tangan saya belum sembuh total. Kalau boleh saya cerita sedikit ya. Ini kan seharusnya kan dia kayak gini ya tangan, tapi tangan saya itu belum bisa, masih segini gitu. Karena sudah lama sudah lama nggak bergerak. Kalau kata dokter itu ototnya memendek. Jadi karena itu saya terapi setiap minggu 3 kali. Jadi tetap doakan saya. Tapi saya tetap bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Saya kalau pegang mic sebelah kanan ini begini jauh. Udah mulai naik, puji Tuhan. Semua karena doa Bapak Ibu. Dan saya percaya saya bisa sembuh total. Amin. Doakan ya. Masa saya begini terus? Nggak bisa ini nanti. Nggak bisa saya urus suami saya kalau saya nikah ya. Terus saya susah tidur kan ya. Wah, perkara kayaknya ini mungkin karena sudah butuh ini. Nggak bercanda. Itu ucapan syukur saya. Itu ada hal yang sebenarnya kalau saya boleh bilang sama Tuhan tuh, Tuhan saya tidak mau kenapa, tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi gitu. Tapi di sisi lain saya bersyukur, dari situ saya melihat bahwa Tuhan itu benar ada dan akan terus bekerja. Tuhan berikan saya belajar sabar dari semuanya itu. Yang awalnya cuma bisa segini ya, tidak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa sisir pakai tangan kanan yang bergerak tuh cuma ini, tapi saya bersyukur semua ada perubahan karena kebaikan Tuhan. Oke, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus baik. Saya percaya Tuhan Yesus penyembuh kita semua. Puji Tuhan. Oke, kita langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kisah Para Rasul 2, kita baca dari ayat 1. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di sana. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memukul seluruh di mana mereka duduk. Dan tertolaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh yang segala. Ketika turun bunyi itu bergumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar sesuatu itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua terdengar dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa
kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Libya, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tercengang dan sangat terbumbu sambil berkata, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Oke, sampai situ. Pentakosta awalnya adalah hari raya pengucapan syukur, di mana orang-orang berkumpul untuk mengadakan ucapan syukur. Orang-orang itu berkumpul untuk mengadakan ucapan syukur kepada Allah. Namun kini hari raya Pentakosta yang kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Karena pada hari raya Pentakosta Roh Kudus turun. Pentakosta, saya katakan sekali lagi, adalah hal yang sangat penting dan bermakna bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung setelah kebangkitan Kristus dan 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga. Itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang awalnya adalah hari Pentakosta, namun kini dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa penting karena dari karya pengorbanan Yesus Kristus, dan dari sinilah orang yang percaya kepada Kristus itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah. Di dalam perjanjian lama Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong, memberikan roh kepada umatnya. Dan itu digenapi ketika hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini. Kenapa Roh Kudus itu penting bagi kita? Yesus memberikan Roh Kudus pada kita agar kita bertujuan untuk kita sebagai orang percaya ingat bahwa kita harus selalu bersukacita. Karena apa? Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita Tuhan sertai. Roh Kudus itu yang menuntun kita, menguatkan kita, memberikan kita penghiburan. Amin. Saudara dan saya bisa melewati hari-hari sulit itu karena pertolongan dari Roh Kudus. Penghiburan, kekuatan. Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus sabar. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Karena itulah Ia dikatakan penolong, penghibur. Itulah tujuan Allah memberikan Dia bagi dunia. Roh Kudus dicurahkan pada murid-muridnya yang sedang berdoa. Kata ayat yang kita bacakan tadi, berdoa di Yerusalem, itu di sebuah rumah, dan itu ditandai dengan gemuruh angin kencang, lidah-lidah api, dan mereka berbicara dengan bahasa lain. Jadi ceritanya mereka ini berbeda bahasa, berbeda daerah, berbeda negara mungkin, tapi mereka bisa berbahasa dan mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu, bahkan orang-orang yang ada di situ, jemaat Tuhan yang ada di situ. Karena apa? Itu Roh Kudus yang memimpin mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai yang ke-26. Firman-Nya berbunyi demikian. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan meningkatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu, akan mengingatkan kamu. Tetapi penghibur, Roh Kudus yang akan diutus, ini sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum waktu Yesus masih ada di bumi, Roh Kudus yang akan diutus kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi apapun, segala sesuatu firman Tuhan katakan, dia ajarkan kepada kita. Dan dia juga yang akan mengingatkan kita, mengingatkan kamu sekalian akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya Roh Kudus ini mengingatkan murid-muridnya akan apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Demikianlah dengan kita pada hari-hari ini. Roh Kudus memimpin kita untuk mengingat apa yang kita pelajari dari Alkitab. Apa yang kita dengar disampaikan oleh khotbah gembala setiap hari Minggu. Apa yang kita dengar dari renungan melalui buku ataupun dari YouTube. Karena sekarang canggih ya, kita bisa mendengar renungan kapan saja, di mana saja. Nah, Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita. Kita mungkin akan melenceng, tapi kita diingatkan oleh Roh Kudus. Dia berbisik, nggak boleh, tidak boleh. Kita mau emosi, ketika kita disakiti, ketika kita dianiaya, ketika kita dicaci maki, kita mau caci maki balik. Kita mau sumpahin balik. Tapi apa? Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus bilang gak boleh. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi musuhmu. Enak kali kau, Roh Kudus. Enak kali bicara. Saya sakit hati, kamu enak ngomong, suruh saya ampuni. Tapi itulah kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, daging itu dikikis. Saya kadang berpikir proses saya sangat lama. Saya tidak perlu jelaskan proses apa, biar Bapak Ibu berpikir sendiri. Karena saya berpikir, Tuhan, kenapa lama sekali? Saya merasa proses kehidupan saya ini sangat lama. Pokoknya saya ketinggalan masalah pernikahan. Kayaknya ngebet banget mau nikah ya. Rekan-rekan saya udah punya anak 2. Orang tua saya kemarin bilang begini, Beb, nanti pulang kalau bisa tahun depan nikah. Nikah saja. Ibu, nikah saja, saya belum. Saya bilang, kenapa saya lama? Begitu. Maksudnya bagaimana ya? Bukan soal pernikahan saya ya, maksudnya dari hal-hal lain juga. Ya salah satunya ya itu toga. Tapi kemudian saya menemukan makin kesini, saya sadar sih sebenarnya. Tuhan ingin seorang Elizabeth itu nggak boleh jadi seseorang yang ya mungkin kita bisa mencapai semuanya dengan cepat, tapi belum tentu hati saya beres. Kira-kira seperti itu. Karena itulah kita perlu mengikis dipotong-potong tuh yang tidak beres. Yang layu-layu udah layu tuh, kalau pohon itu ya, kalau layu udah dipotong biar nggak merusak yang lainnya. Kayak gigi kan kalau nggak dicopot itu dia mempengaruhi gigi yang lain kan, begitu. Itulah kenapa Tuhan memproses kita. Jangan banyak protes, ikuti prosesnya Tuhan. Enggak mungkin lihat kok gagal, jatuh bangun dalam usaha, tapi lihat prosesnya Tuhan. Tuhan ingin kita kuat supaya apa? Ketika kita jatuh di hari-hari berikutnya, oh ya, saya pernah jatuh di situ, tapi saya bangkit lagi. Atau mungkin ada rekan kita yang pernah jatuh di situ. Percaya, kita pergi, kita dukung dia, karena kita udah alami, itu lain. Karena kita sudah mengalaminya sendiri, kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. Itu berdampak sangat baik bagi mereka. Lain cerita kalau kita tidak pernah mengalaminya. Bayangkan saudara, saya tidak pernah sedih. Kalau saya tidak pernah sedih, kemudian teman saya sedih, saya kemudian pergi menghibur, saya tidak tahu bagaimana perasaan dia. Saya tidak tahu bagaimana rasanya dia kehilangan. Tapi kalau saya sudah pernah mengalami hal itu, saya bisa memahami, saya bisa coba untuk mengerti bagaimana keadaannya. Karena itulah kita tidak perlu banyak protes.
Tuhan, kenapa ini belum Tuhan? Kenapa ini belum? Ikuti saja prosesnya. Kenapa? Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Kita bertengkar dengan saudara kita bertengkar dengan keluarga kita, suami, istri kita bertengkar. Tuhan ingatkan kita, kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita marah, kita sudah buat dosa. Coba renungkan, saudara marah, kata-kata apa yang keluar dari mulut saudara? Ataukah saudara main tangan, itu sudah kejahatan. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau engkau tidak mendengar Roh Kudus yang berbisik di dalam hatimu, perkataan keluar dari mulutmu ketika engkau marah adalah dosa. Kebun binatang yang keluar, atau kaki atau tangan melayang ke sana kemari, itu karena tidak ada Roh Kudus, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Padahal Tuhan sudah kasih dia itu penolong bagi kita. Segera dia akan mengingatkan kita pada apa yang telah diajarkan, pada apa yang telah dia catat di dalam Alkitab. Saudara, dia ingin kita tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Karena apa? Dia memberikan penghiburan. Dia memberikan penghibur kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Dia mengajarkan kita segala sesuatu tentang kehidupan. Tapi yang namanya manusia, kita pasti pernah merasa susah. Ya iyalah, setiap hari kadang merasa susah. Kita khawatir, kita takut. Ini suara saya kayak menggegah gitu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gelisah. Karena apa? Roh Kudus yang berikan penghiburan. Amin. Roh Kudus ada dalam setiap kita, amin. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, amin. Kita mendengar suara Roh Kudus, amin. Atau kita abaikan. Saya merasakan sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja. Waktu kita takut, saudara, waktu kita khawatir, waktu kita gelisah, kita berdoa datang sama Tuhan. Atau mungkin kita menyembah Tuhan, puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan memberikan ketenangan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakannya. Ada ketenangan, memang Tuhan. Nyata ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa kita bisa tenang waktu banyak masalah yang kita hadapi? Kita bisa tetap tertawa, tenang, bersyukur. Karena apa? Roh Kudus. Bayangkan saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja, udah mati-matian di dalam bisik kita. Tenang, 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 semuanya baik-baik saja. Tuhan tolong saya, pasti nolong, saya pasti tolong. Tapi kita panik sana kemari, tidak mau mendengar. Urus sana sini, tidak mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Kenapa banyak orang Kristen yang melakukan misalnya bunuh diri, pertengkaran, perceraian, atau banyak kasus yang terjadi itu karena apa? Tidak mau tenang. Tidak mau tenang, duduk diam. Saya juga pernah seperti itu. Saya percaya setiap kita mungkin pernah. Coba saudara tidak mau, ada masalah yang dihadapi, kemudian saudara tidak mau duduk diam di hadapan Tuhan. Saudara malah keliling ke sana kemari, keliling kota Makassar. Apa yang didapat? Sekejap mungkin hilang, tapi kemudian ketika Anda diam sedikit, semuanya belum lewat. Masih kekhawatiran itu masih ada. Tapi kalau kita mau duduk diam, mendengarkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mendengarkan Dia, penghibur yang Tuhan telah berikan kepada kita, ada kekuatan, ada penghiburan. Engkau sakit, engkau tetap tenang. Karena apa? Percaya ada harapan, ada kesembuhan.
doanya kita tidak dijawab-jawab, tapi kita tetap berharap. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Itu Roh Kudus, Tuhan itu sendiri. Dalam kesesakan Dia berikan kita kekuatan. Saudara mengalaminya, amin? Amin. Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa saya sering bertengkar dengan keluarga saya. Hidup saya berantakan, hidup saya selalu marah-marah. Roh Kudus tidak bekerja dalam hati saya, enggak. Roh Kudus tetap diam. Cuman mungkin redup, saudara. Redup. Bagaimana itu kalau Roh Kudus redup? Redup bagaimana? Kalau udah redup itu tinggal ditiup, hilang. Kalau redup bagaimana? Dikipas lagi kali ya, supaya nyala. Kalau redup dikipas lagi supaya nyala gitu. Contohnya, kalau redup mulai itu, kalau saudara mau lihat, kita sudah mulai malas-malasan. Udah bangun tidur udah mau berdoa, ke gereja sudah mulai malas-malasan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Sadar, cepat. Tapi memang ya kadang kita capek gitu kan. Kita capek, aduh bangun tidur, aduh Tuhan tolong saya, kuatkan saya gitu. Tapi enggak juga lanjut. Itu mulai redup itu saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Roh Kudus yang ada dalam kita itu udah mulai menciut, kasih makan. Saudara kalau lapar makan. Ya, makan enggak? Nggak usah. Makan. Artinya kita kasih makan. Maksudnya bagaimana? Datang sama Tuhan, baca Alkitab. Kalau saudara tidak suka menyanyi, saudara tidak bisa menyanyi, datang sama Tuhan, duduk, baca Alkitab. Saya tuh percaya sekali. Alkitab itu kertas biasa, tapi saya percaya itu punya kuasa. Benar. Kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, beda rasanya waktu kita berdoa baca dengan handphone. Tapi ini saya bawa handphone ya. Sorry, ya, buku saya ketinggalan. Pas saya sudah di Grab, bagaimana ini? Untung ada untung dicatat di HP. Beda kalau kita baca langsung di Alkitab. Saya percaya itu berkuasa loh. Itulah cara kita supaya kita bangkit lagi semangatnya, itu maksud saya. Bangkit lagi semangat, dengar lagu rohani. Tapi saya rata-rata umat jemaat Tuhan yang di sini, kalau saya kan biasa numpang ya. Biasa numpang di mobil. Biasalah. Saya kan biasa numpang. Jadi lagu-lagu yang diputar tuh lagu-lagu rohani. Kuasa-Mu terlebih besar. Aduh saya suka sekali. Saya masuk mobilnya Cerna, Om Rain, semuanya lagu-lagu rohani. Itu memberikan kita kekuatan dalam Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kita datang beribadah untuk kuat dalam Tuhan, saya jamin pelan-pelan kita juga jenuh. Kalau bukan jenuh ya biasa-biasa saja, nothing spesial gitu. Tapi kalau kita, maksud saya begini, kita datang beribadah hari Minggu, oke, itu penting. Tapi kehidupan kita setiap hari juga harus kita perhatikan kerohanian kita. Saya berbicara begini bukan berarti saya sempurna, tapi saya berbicara begini karena saya juga berjuang. Lebih baik pengkhotbah yang jujur daripada pengkhotbah yang munafik, ya kan? Ya dong, daripada saya berdiri, suci, lihat saya apa? Baru ternyata beda. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita sama-sama berjuang. Oke, amin. Tuhan itu dahsyat. Tuhan pasti tolong kita. Jatuh bangun, tapi Tuhan angkat. Tuhan dahsyat, amin. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus. Arti pencurahan Roh Kudus bagi kita yang ingin kita pelajari hari ini adalah janji Tuhan terbukti. Arti pencurahan Roh Kudus, artinya apa? Apa sih artinya Roh Kudus turun? Ya artinya janji Tuhan itu terbukti dalam hidup kita. Dia
di dalam perjanjian lama, digenapi di dalam perjanjian baru. Dia berjanji di perjanjian baru waktu dia ada di bumi, terjadi ketika dia sudah naik ke surga. Dan saya percaya apa yang dia janjikan sebelum dia naik ke surga akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saudara percaya janji Tuhan? Saudara percaya janji Tuhan kehidupan anak-anak yang takut akan Dia akan diberkati? Saya percaya. Saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan diberkati. Dan saya juga melihat bagaimana orang-orang yang fasik kehidupannya amburadul. Secara finansial mungkin wah melimpah, tapi belum tentu dengan sukacita damai sejahtera. Tapi orang yang hidup berkecukupan, hidup takut akan Tuhan, menerima sukacita sedamai sejahtera dari Tuhan, itu janjinya udah digenapi, terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu ada di dalam perjanjian lama. Yeskel 236, kemudian ada di Yoel. Saudara bisa baca. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu dia janjikan di perjanjian lama. Maksudnya itu tercatat di dalam perjanjian lama. Allah berjanji. Dan Yesus dilahirkan ke dunia dan itu digenapi. Ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Yesus menderita, mati, kubur, bangkit, naik ke surga. Dia memberikan rohnya kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, tapi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saya dan saudara. Jadi jangan berpikir bahwa Roh Kudus itu ada waktu di Yerusalem berapa tahun yang lalu. Enggak. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya juga diberikan kepada kita hari ini, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Roh Kudus akan bekerja di muka bumi. Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan tidak berhenti sampai dia di Yerusalem saja. Enggak, dia terus bekerja. Kemudian arti pencurahan Roh Kudus, apalagi artinya penyertaan Tuhan sempurna sampai akhir. Penyertaan Tuhan perfect sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyertai saya dan saudara, menyertai anak cucu kita sampai akhir. Saya katakan Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan selalu full. Tuhan total atas kehidupan kita. Kalau Tuhan setengah-setengah, Roh Kudus dia curahkan pada hari Pentakosta, sudah selesai. Manusia yang lahir setelah itu tidak ada Roh Kudus. Enggak, Tuhan tidak setengah-setengah. Firman Tuhan katakan dia menyertai kita sampai akhir. Matius 28 ayat 20. Melalui Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Karena apa? Dia sudah naik ke surga. Yang tidak menyertai kita lagi secara fisik ya. Dia naik ke surga dan memberikan kita penolong. Dia sebelum naik ke surga berjanji kepada muridnya dia akan memberikan penolong. Dan ketika dia naik, benar itu terjadi. Karena itu tercatat di dalam Matius 20 ayat 28. Coba cek. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saya katakan, pencurahan Roh Kudus membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna sampai akhir. Sempurna sampai akhir penyertaan Tuhan melalui
Dia berikan Roh Kudus itu menyertai saya kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi celakanya kita biasa manusia. Apa? Diam dulu. Roh diam dulu, kau diam dulu, kau diam dulu. Kita dibuat emosi sama orang, tapi diam dulu, saya bereskan dulu. Setelah kita hajar balik boleh, baru datang lagi, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Kalau kita nurut sama Roh Kudus, damai itu ada sendiri. Penghakiman itu urusan Tuhan. Oke? Penghakiman itu urusan Tuhan. Saudara disakiti, saya juga sering sekali disakiti. Saya ditinggalkan. Saya kira saya selingkuhan, ternyata saya kira saya diselingkuhi, ternyata saya selingkuhan ya. Bercanda ya. Nanti saya dikira pelakor lagi. Biasa dunia anak muda. Terus saya itu putus sebelum jadian ya. Bercanda ya, itu hiburan sedikit. Disakiti, cuman maksud saya yang poinnya di situ saya disakiti gitu loh, ngerti nggak? Saudara pernah disakiti kan? Sakitnya setiap orang tuh beda-beda. Anak muda sakitnya beda dengan orang tua. Saya kan tidak mengerti, saya konteksnya anak muda. Saya disakiti, saya sakit hati dong. Tapi saya sudah mengampuni. Jika memang jodoh, kembali. Begitu, nggak apa-apa. Waktu saya disakiti saya ngapain? Saya maki-maki nggak? Nggak, curhat. Saya diam saja. Oh iya, yoes, orang popo, nggak apa-apa. Kenapa saya punya jemaat GBI Anugerah yang selalu ada buat saya. Saya bersyukur sekali saya punya keluarga di sini. Kan saya kan sendiri di sini. Curhat mulu ya. Udah jadi. Benar saudara, kita disakiti nggak apa-apa. Disakiti oleh teman, saudara kita, keluarga, suami, istri kita disakiti, ampuni. Karena Roh Kudus yang menolong kita, Tuhan Roh Kudus yang memampukan kita. Dia sertai kita sampai akhir. Kita nggak perlu takut. Saya kalau ampuni ini orang, wah saya akan dimaki-maki terus. Kalau ampuni orang-orang, saya kalau ampuni ini orang, saya akan terus diinjak. Mau sampai kapan? Nggak perlu khawatir. Nggak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Ada waktunya Tuhan angkat kita. Ada waktunya Tuhan kalahkan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Ada waktunya musuh kita dikalahkan. Kita hanya perlu tunduk sama Tuhan. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita. Tuhan kita tuh dahsyat. Memang kalau sudah belajar itu greget, tapi habis itu lu pulang lupa. Roh Kudus bukan hanya kuasa. Oke? Bukan hanya kuasa. Tapi Roh Kudus adalah paro saya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah Tritunggal. Waduh, terima kasih Pak. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia itu bukan hanya sekedar kuasa. Bentar ya. Belum jadi pendeta udah ini. Kembali kita, di mana tadi? Saya curhat bukan? Roh Kudus. Jangan berkata bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa, tidak. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, bagi Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kuasanya dicurahkan di hari Pentakosta setelah Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu, mulai dari hari Pentakosta sampai kedatangan Yesus yang kedua kali adalah zaman Roh Kudus bekerja di muka bumi. Amin. Saya katakan sekali lagi. Hari Pentakosta adalah hari setelah Yesus naik ke surga. Karena itu, mulai di hari Pentakosta, mulai hari pencurahan Roh Kudus
sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali adalah zaman Roh Kudus bekerja di muka bumi. Roh Kudus yang bekerja di muka bumi ini. Roh Kudus bekerja menyelamatkan kita. Roh Kudus bekerja mengingatkan kita waktu kita jatuh, mengangkat kita, menolong kita, memberikan kita penghiburan waktu kita sedih, memberikan kita kekuatan waktu kita lemah. Roh Kudus. Roh Kudus tidak diam. Roh Kudus bekerja. Tapi kembali lagi, kita kadang lupa bahwa Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Kita lupa kenapa lagu-lagu yang didengar. Lagunya apa? Mana ribut sekali ini kan? Roh Kudus sudah berbisik. Dia kan lembut ya. Dia itu berbisik lembut. Disabet, sabar, gak boleh marah gitu. Tapi musik yang saya dengar tidak dengar saya apa bilang ini apa ini bisik lembut sekali. Saya tidak dengar. Karena itu kita perlu tenang, oke? Tapi saya tahu tidak ada orang disco di sini. Orang tua semua. Jangan salah, orang tua juga ada, gitu ya. Cuma maksud saya begini, tenang, kita perlu tenang. Masalah datang hambat kita, kekacauan terjadi dalam keluarga kita, duduk diam tenang. Keluarga kita nggak bisa diajak untuk berdoa bersama-sama, doa sendiri. Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Keluarga saya bukan keluarga, saya dari keluarga baik-baik, cuman selalu aja ada masalah gitu. Kadang saya malas gitu, tapi di sisi lain saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, begini, saya punya banyak saudara kan, terus semuanya itu mau jadi kepala, bukan menjadi ekor. Padahal Tuhan sendiri angkat ya kalau dia sudah waktunya. Cuma begitulah. Akhirnya kalau ada perkumpulan itu, entah itu masalah sepele soal masak di dapur saja itu udah bertengkar gitu. Kenapa? Kepalanya banyak sekali. Saya mau ini. Terus satunya mau ini, saya mau ini. Nggak begitu caranya. Datang lagi. Hal-hal sepele. Akhirnya apa? Udah gede ini, anaknya udah 5 ini. Nggak jadi, pulang dia ke rumahnya. Tinggalin tuh rumah mama. Udah, saya nggak jadi ikut acara, pulang. Hal sepele tapi sebenarnya itu bisa merusak hubungan gitu. Saya ngomong begini nggak apa-apa. Saya kan sudah biasa depan mereka. Paling nanti saya diomongin, kamu tuh begitu ya kalau ngomong di depan, begitu ya gitu. Tapi maksud saya, bagaimana ya? Kita itu harus tenang begitu loh. Saya ambil dari contoh saya sendiri supaya nyata. Kalau saya merekayasa bahaya. Supaya kita itu perlu tenang, duduk diam, tenang. Dengan sendirinya Tuhan kita akan temukan jalan keluar. Dengan sendirinya Tuhan berikan ketenangan kepada kita, meredahkan emosi kita. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Kalau saya boleh katakan, Tuhan itu terlalu baik untuk saya dan saudara sakiti. Tuhan terlalu baik. Tuhan memberikan kita kehidupan, memberikan kita nafas. Tuhan memberikan kita anak yang sangat manis, cantik. Tapi kenapa kita suka marah-marah sama anak kita? Kita katain dia, apa yang keluar dari mulut kita. Anjing kok. Anjing, gitu-gitu. Apa itu? Itu omongan kita dijaga ya. Bodoh kok. Itu bisa merusak mental anak kita. Saya belum punya anak, tapi saya sudah berencana nanti kalau saya ada anak, saya urus baik-baik. Kayak kebelet banget sama nikah. Faktor usia. Kita perlu sabar. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Karena itulah saya katakan bahwa zaman ini adalah zaman Roh Kudus bekerja di muka bumi. Bekerjalah. Kita jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi Roh Kudus. Perlu kita nyanyikan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu. Biarkan Roh Kudus bekerja, jangan batasi. Cuma kita manusia kadang kita boleh berkata kita nggak bisa batasi Tuhan, oke. Tapi kadang kita sendiri yang membatasi. Roh Kudus sudah tuntun kita ke sini, tapi kita malah belok ke sana kemari. Itu kita tidak izinkan dia bekerja. Kita mau bekerja sendiri. Nanti kalau udah nabrak baru tahu rasa. Pas udah ternyata saya salah Tuhan. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Terima saya kembali. Tuhan ampuni, tapi bagaimana ya? Capek gitu kan? Coba kita ikuti alurnya. Ya, kalau dalam hubungan tuh ada tuh hubungan ini. Hubungan kita ini mau dibawa kemana? Ikuti saja, jalani saja. Ikuti alur, ikuti prosesnya Tuhan. Gak usah belok ke sana kemari, gak usah. Nanti kalau belok terus nabrak sadar, set deh, saya salah gitu. Bagus kalau ya Tuhan saya salah. Yang keluar dari mulutnya apa? Bukan astaga, bukan ya Tuhan, tapi apa? Kebun-kebun binatang tuh keluar dari mulutnya. Saya salah. Balik lagi. Coba ikuti. Kita nggak perlu. Jadinya kita nggak repot gitu. Tapi itulah manusia ya. Kita maunya sesuatu yang repot. Kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, terus akhirnya kita sadar kita salah, kita balik lagi. Prosesnya itu juga sakit. Kita perlu sembuh. Hati kita terluka. Mental kita kena. Proses lagi tuh. Itu yang bikin proses saya lama. Gitu. Tapi kalau kita ikuti jalurnya Tuhan, semuanya aman, lancar. Walaupun mungkin ada tantangan yang kita hadapi, tapi semuanya baik-baik saja. Yang perlu kita bereskan, kita kerjakan. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Tapi kalau kita ada buat masalah lain, ya kita urus dulu itu. Belum lagi ini, belum lagi. Roh Kudus biarkan bekerja. Karena itulah dia diberikan kepada dunia. Karena itulah dia diberikan bagi murid-muridnya, bagi hamba-hambanya, bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Untuk bekerja di muka bumi dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu biarkan dia bekerja. Biarkan dia dengan leluasa menguasai ruangan hati kita, seluruh aspek kehidupan kita. Dengan begitu kita akan melihat kuasa Tuhan. Waktu engkau menerima Roh Kudus, waktu saya dan saudara menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Amin. Saudara terima kuasa dari Tuhan, amin. Ada lagu apa lagunya itu? Ku diberi kuasa. Suara saya bagus kan, Cek? Dari Raja Mulia. Cuma sering melenceng dari musik. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan urapan, hikmat, karunia dan buah-buahnya. Oke? Urapan itu penting. Dan hikmat itu penting. Urapan itu penting apa? Urapan kalau sudah luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita jalan aja nih, jalan doang ini, jalan begini. Karena kuasa Tuhan, urapan Tuhan, itu orang yang ngelihat kita itu wah. Udah diberkati maksudnya, bukan karena cantiknya. Urapan, jadi engkau tidak perlu berbicara, nggak perlu teriak-teriak. Di sini tuh sudah jadi berkat bagi orang lain. Hikmat, waktu kita menerima Roh Kudus, hikmat diberikan kepada kita. Kita menerima hikmat. Engkau diberikan hikmat untuk mendidik anak-anakmu. Engkau diberikan hikmat untuk menjalani kehidupanmu. Engkau diberikan hikmat untuk menghadapi suamimu yang keras kepala. Engkau diberikan hikmat untuk menghadapi istrimu. Engkau diberikan hikmat untuk menghadapi kehidupan ini yang sangat berat.
diberikan hikmat untuk menjalani bisnis, diberikan hikmat untuk menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu punya segalanya. Dia berikan kasih karunia kepada kita. Karunia-Nya itu diberikan cuma-cuma. Untuk kita terima Roh Kudus, kita juga menerima buah-buahnya. Melalui buah-buah itulah kita menjadi berkat. Kita menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Melalui buah, saya dan saudara menjadi saksi bagi dunia. Sama-sama katakan, melalui Kristus. Melalui Kristus, pencurahan Roh Kudus, saya dan saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Tegas sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mulia. Ingat saudara setidaknya, saya kan ngomong di sini banyak. Saudara pulang bawa ini tolong. Waktu saudara menerima Roh Kudus, saudara menerima urapan, saudara terima hikmat dari Tuhan, saudara terima kuasa dari Tuhan, saya dan saudara terima kasih karunia dari Tuhan, dan buah-buah Roh itu terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang sangat setia dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu menjelaskan bagaimana kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan kami seorang penolong yang benar-benar menolong kami ketika kami dalam kesakitan, kesulitan, keadaan lemah. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menolong setiap umat-Mu yang duduk di tempat ini. Engkau menolong mereka dalam kesulitan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu apa yang dihadapi oleh umat-Mu, dan kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberikan ketenangan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus berikan kesabaran, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui hari pencurahan Roh Kudus yang kami peringati hari ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau telah memberikan kami seorang penolong, seseorang yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan ketika kami mengabaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuntun umat-Mu Tuhan, tuntun setiap umat-Mu yang mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini semuanya berasal daripada Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan, menjadi pegangan bagi kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih Tuhan. Hamba-Mu stop berbicara Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang lembut itu, yang baik, yang sabar itu bekerja terus di dalam hati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Allah meteraikan firman-Mu ini bagi umat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh sama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Saya ingin percaya jemaat Tuhan diberkati. Lambaikan tangan yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita. Bapak Ibu boleh mempersiapkan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara kita semua bangkit berdiri.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu Kau rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih atas pelayanan hambanya Evangelis Elizabeth di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari semuanya. Dan yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di Jemaat GBI Anugerah, kami sambut dengan penuh sukacita. Selamat beribadah. Dan kami harap untuk minggu-minggu berikutnya boleh bergabung kembali beribadah bersama-sama dengan kami di Jemaat GBI Anugerah. Kita akan kembali beribadah di bulan yang baru, di awal bulan, dan akan ada perjamuan kudus, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 3 Hotel Grand Maleo. Sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Saya minta kesediaan Ibu Evangelis Meska pimpin kita di dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sangat nyata, hingga Engkau bawa kami semua ke tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu secara berjemaat. Karena itu Bapa di sorga, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi perpanjangan suara, membicarakan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam kehidupannya. Urapan-urapan baru Engkau berikan dalam kehidupannya. Masuk keluar pintunya Tuhan menyertai dan memberkati. Keluarganya Tuhan perhatikan, di mana mereka pergi dan berada. Nama-Mu disaksikan bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang melihat Engkau ada dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk pendidikan yang sementara berlangsung. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan tuntun hamba-Mu ini di dalam penyelesaian skripsi. Kami minta Bapa di sorga, kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntunnya hingga selesai dalam pendidikannya Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mengetahui akan segala kebutuhan gereja di sini Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus,
Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang kami minta kepadamu. Bahkan Tuhan berikan apa yang kami pikirkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan kami. Dalam nama Yesus, saat kami serahkan akan program gereja di tempat ini. Bapa di sorga, kami minta dalam nama-Mu Yesus, semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Setiap pelayan firman, setiap hamba-hamba pemain musik, tamborin, dan juga untuk kami semua, Engkau bawa kami untuk bergandengan tangan memberitakan akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan melalui gereja ini. Bapa yang di sorga, kami berdoa kepadamu untuk Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dialaminya. Engkau yang lebih mengenal dia secara pribadi. Tolong Bapa di sorga, urapan-urapan baru Engkau curahkan dalam kehidupannya. Tuhan, berkati keluarganya, istri, anak-anak, dan cucu-cucu mantu Tuhan. Berkati semuanya. Kami percaya Tuhan tidak pernah berdusta dalam kehidupan kami. Engkau memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kesehatan dan umur panjang Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Kami mohon Bapa di sorga, biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan karuniakan dalam kehidupan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, untuk dapat membimbing umat-umat gembalaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa juga kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk umat-Mu ada di tempat ini, untuk jemaat-Mu GBI Anugerah. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kelemahan berikan kekuatan. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, mereka yang bekerja Tuhan, Engkau berikan keberhasilan. Yang berusaha, tambahkan keberhasilan mereka Bapa. Berkat-berkat-Mu curahkan atas hidup mereka. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau temukan pekerjaan yang mereka butuhkan. Bapa di sorga, berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami membawa kepadamu juga kota Makassar. Kami percaya bangsa dan negara kami juga kota Makassar ada di hati-Mu. Pulihkan Bapa di sorga, kembalikan kepadamu Tuhan jajaran pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas mereka. Tanamkan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan hanya dengan takut akan Engkau, untuk membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk persembahan yang sudah umat-Mu berikan. Berkati semuanya berlipat-lipat ganda. Bahkan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan, yang sudah dikembalikan kepadamu, Tuhan memperhatikannya. Curahkan berkat-berkat dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Dan Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami minta Tuhan ajar kami untuk menggunakan apa yang tersisa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kuasa Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Kami minta Bapa di sorga, berikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan syafaat kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kami agungkan, sebab Kau layak. Kepada hambanya saya persilahkan. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Engkau hadir bersama-sama kami lewat pujian penyembahan umat-Mu. Engkau memberkati menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga yang danan dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang danan dengan berbagai sakit penyakit. Setiap kami yang percaya kepadamu, kami sudah disembuhkan oleh murid-murid-Mu. Ya lalai Tuhan ingatkan. Sebab itu hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu berdoa, tercurah Roh Kudus bagi umat-Mu, sehingga mereka semakin taat, semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya, bahkan datang sujud menyembah-Mu pada hari Minggu Tuhan, melebihi dari segala yang ada pada dunia ini. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memberikan kami napas kehidupan. Engkau yang memberkati setiap kami. Oh, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Yang tidak pernah kita lihat, Tuhan berikan. Tak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kesembuhan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku.